Klinik Pratama Stikes Muhammadiyah Ciamis terdapat pasien yang bernama Tuan Zainul yang berumur 60 tahun. Pada suatu hari, 2 orang perawat akan melakukan pemeriksaan dan melihat perkembangan kondisi Tuan Zainul yang menderita penyakit hipertensi dan mengalami gangguan pendengaran. Perawat Penny dan perawat Rike mendatangi pasien di ruang perawatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Sus. Selamat pagi Kek. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Tuan Zainul sedikit kebingungan melihat kedatangan perawat Feni dan perawat Rike. Maaf, Sus. Bapaknya tidak bisa mendengar, tapi sekarang makannya udah masuk. Perawat Feni dan perawat Rike mencoba melakukan pendekatan kepada pasien dan juga keluarganya. Perkenalkan, saya perawat Penny dan ini perawat Rike. Saya di sini bertugas untuk menjaga kakek dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kek, apakah sudah makan, Kek? Iya, sudah Sus. Bagaimana makannya, Kek? Banyak? Iya, kurang enak makanya Sus. Maksudnya banyak tidak makannya? Iya, banyak, lebih banyak daripada yang kemarin makanya Sus. Sudah diminum obatnya, Kek? Kenapa Sus? Obatnya sudah diminum, Kek? Iya, sudah Sus. Ah, iya. Setelah perawat bertanya kepada pasien, perawat mencoba menjelaskan asuhan keperawatan yang akan diberikan kepada pasien. Begini kakek, bapak, ibu, jadi saya dan perawat Rike ingin meminta izin kepada kakek dan juga keluarganya untuk melakukan pemeriksaan dana hospital. Apakah kakek bersedia? Bapak ibu bersedia? Iya, silakan. Sus sangat bersedia. Kalau begitu, kami akan mengambil alatnya terlebih dahulu ya Bu. Ya, silakan, Sus. Ya, mari. Mari, Sus. 5 menit kemudian, perawat kembali ke kamar pasien. Setelah beberapa menit kemudian, tekanan darah selesai diukur. Kemudian, peralatan dilepas kembali dan setelah itu perawat Penny dan perawat Rike melanjutkan untuk memeriksa pernapasan serta nadinya. Setelah semua pemeriksaan sudah dilakukan, hasil pemeriksaan dicatat oleh perawat dan semua peralatan dirapikan. Bagaimana keadaan Bapak saya, Sus? Keadaannya masih belum baik dari kemarin ya, tensinya 150/100. Jadi papa ibu harus banyak istirahat, minum air putih dan banyak makan sayur-sayuran biar cepat pulang dan cepat pulih. Oh, iya, Sus. Iya, nanti akan ada dokter yang mengecek keadaan kakek ya. Oh, iya, Sus. Makasih ya. Setelah tindakan selesai, perawat Rike dan perawat Feni berpamitan dan kemudian meninggalkan ruangan pasien dan kembali ke nurse station. Tidak lama kemudian, dokter pun datang ke ruangan pasien bersama dengan perawat Siti Maryam untuk melihat keadaan pasien. Iya. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kami keluar? Oh, tidak ada, Sus. Tidak ada, Sus. Terima kasih. Kalau begitu, apabila ada keperluan atau bantuan saya atau perawat lain, bisa panggil saya atau perawat lain di ruang perawat ya Bu. Ya. Terima kasih. Bu. Saya permisi. Terima kasih, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, ini ya perkenalkan Dokter Erlinda yang akan memeriksa Bapak Zainul hari ini ya. Iya, Sus. Bagaimana Pak keadaannya hari ini? Masih pusing dok, kepalanya. Tarik nafas Pak. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Termometer terakhirnya berapa ya Sus? Untuk tekanan darahnya 150
150/100, nadinya 80 sama respirasinya 20 kali per menit. Dok, nanti catatan perkembangan si Bapak simpan di meja saya ya, Sus? Iya dong. Bagaimana dok keadaan Bapak saya? Tensinya belum normal ya, ini masih tinggi. Nah, diharapkan si Bapak banyak istirahat, jangan begadang, makanannya dijaga ya. Iya, Saya titip si Bapaknya jangan banyak pikiran. Iya dok. Saya mau permisi dulu ya. Terus ada yang disampaikan? Tidak mungkin kalau misalkan butuh bantuan, Bapak Ibu bisa panggil saya ya di ruangan perawat ya. Iya, makasih dok. Ya, permisi. Setelah dokter dan perawat Siti Maryam berpamitan, mereka langsung pergi meninggalkan ruangan pasien. Selanjutnya, pada pukul 2 siang, perawat Syifa dan perawat Desiana datang ke kamar pasien untuk memeriksakan keadaannya dan memberikan obat sekaligus memberi edukasi tentang hipertensi pada pasien dan keluarganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana teh keadaannya sekarang? Apakah kakek sudah makan? Kek, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah kakek sudah makan? Ya sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Perkenalkan, nama saya perawat Desiana dan ini rekan saya perawat Syifa. Di sini saya dinas siang dari pukul 14 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat, menggantikan dinas perawat Syifa dan perawat Feni untuk merawat Tuan Zainul. Nah, dan ini ada obat yang harus diminum oleh Tuan Zainul. Dikarenakan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital Tuan Zainul memiliki riwayat hipertensi. Apakah Tuan Zainul, Bapak dan Ibu mengetahui apa itu hipertensi dan cara pencegahannya? Tekanan darah saya 120/80. Untuk pencegahannya gimana ya, Sus? Nah, iya betul. Nah, untuk itu saya dan rekan saya, Syifa, akan melakukan edukasi mengenai hipertensi kepada Tuan Zainul, Bapak dan Ibu agar mengetahui cara pencegahannya. Jadi, Bapak, Ibu, penyebab hipertensi itu dari masalah kesehatan dan pola makan yang salah. Ada juga dari faktor keturunan ya, Pak. Nah, untuk pencegahannya bisa dilakukan olahraga 20 menit selama 3 hari atau per minggu. Dan untuk makanannya, Bapak bisa memakan makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan batasi alkohol serta obat-obatan. Nah, itu dia pencegahannya ya Pak. Bisa diterapkan dalam sehari-hari untuk hidup sehat, bebas dari penyakit. Makan buah dan sayur seperti mentimun dan semangka. Maaf, Sus, bisa diulangi kembali? Jadi Bapak, hipertensi itu disebabkan karena pola makan yang tidak sehat, kemudian karena faktor keturunan. Pencegahannya yaitu Bapak bisa melakukan olahraga secara rutin. Setelah perawat Syifa dan perawat Desiana memberikan edukasi kepada keluarga dan pasien, mereka segera meninggalkan ruangan pasien. Akhirnya Tuan Zainul kembali beristirahat dan keesokan harinya Tuan Zainul diperbolehkan pulang oleh dokter.